Halo, selamat pagi saudara, salam Nusantara. Langsung dari studio Menara Kompas, kami sajikan berbagai informasi dari daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara bersama saya, Glenny Soktania. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sebuah mobil pickup bermuatan barang rongsokan terbakar di pinggir jalan Raya Desa Arok, Kecamatan Brune, Bangkalan, Jawa Timur. Warga dan pengendara yang melintas berupaya memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran diduga bermula dari muatan rongsokan yang tiba-tiba terbakar saat kendaraan melintas. Kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh badan mobil. Warga dan pengendara sempat bersama-sama memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi menduga kebakaran dipicu puntung rokok dari salah satu penumpang. Tidak ada korban masih? Korban nggak ada, cuma kerugian material itu bahan rongsokan aja. Penyebabnya kemungkinan ya ada penumpangnya itu di belakang sambil rokokan. Kemungkinan itu dari percikan rokok itu jadi kebakaran. Sebuah pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu sore. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan pabrik kayu di Banyumas, Jawa Tengah. Api pertama kali muncul di ruang serbuk kayu dan merembet ke tempat penyimpanan kayu. Diduga kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik dan tak ada korban jiwa dan luka dalam musibah ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah truk menabrak 3 kendaraan di Magelang, Jawa Tengah. 4 orang terluka akibat kejadian ini. Rekaman CCTV memperlihatkan truk bermuatan kertas melaju kencang setelah remblong di Desa Pakis, Magelang. Truk pun menabrak 2 motor. Truk juga menabrak mobil minibus yang melaju dari arah berlawanan. Truk baru berhenti setelah ditabrakkan kegundukan. 4 pengendara serta penumpang sepeda motor mengalami luka. Untuk korban luka ada 4, yaitu pengemudi BCX dan pembonceng dan pengemudi BIT dan pemboncengnya. Dugaannya apa berarti? Untuk saat ini dugaan kita masih dalami, namun dimungkinkan remblong. Kita ke informasi lainnya, saudara, salah satu titik kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan akhirnya padam. Meski demikian, BMKG mengingatkan risiko kebakaran hutan akan meningkat seiring puncak musim kemarau. Petugas gabungan dari Manggala Agni dan BPBD Oki berhasil memadamkan api di lahan gambut seluas 2 hektar di Desa Pulau Geronggang, Pedamaran Timur. Sebelumnya, selama 2 hari, petugas kesulitan memadamkan lahan karena kendala akses dan kecepatan penyebaran api. Meski titik ini berhasil padam, pantauan udara BNPB menemukan kebakaran lahan gambut juga terjadi di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Komering Ulu. Lahan gambut semakin rentan terbakar seiring peningkatan suhu di puncak musim kemarau. Pertama, sulitnya akses menuju lokasi yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, sehingga mobilisasi peralatan dilakukan secara estafet. Yang kedua adalah spot-spot asap yang tersebar, sehingga perlu kecepatan dalam pergerakan tim dan kecermatan dalam mendeteksi asap yang tersisa. Berkat kerjasama tim gabungan yang kompak di lapangan, api bisa dipadamkan.
Saudara, puncak peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak PKK digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan nasional ini jadi momentum memperkuat implementasi 10 program pokok PKK untuk mendukung Astacita dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK ke-54. Rangkaian kegiatan nasional ini dimulai sejak Kamis lalu dengan menghadirkan sejumlah kegiatan seperti pembukaan pameran UMKM, aksi sosial, serta pemecahan rekor muri melalui aksi minum multiple mikronutrien suplemen secara serentak oleh 54.000 ibu hamil di 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan, serta gerak jalan santai anti mager yang menyediakan sejumlah door prize menarik seperti mobil listrik hingga umroh. Pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK di salah satu hotel di Makassar Sabtu siang berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh dan pemberian sejumlah penghargaan kepada tim penggerak PKK. Kegiatan yang dihadiri ribuan kader dan perwakilan PKK dari seluruh penjuru tanah air ini diawali dengan pemaparan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Naomi Oktarina, berharap kader PKK terus solid, adaptif, dan berinovasi. Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 diharapkan bukan hanya sebagai perayaan, namun momentum memperkuat implementasi 10 program pokok PKK untuk mendukung Astacita dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Ini suatu kehormatan juga dan kebanggaan bagi kami serta suntikan energi Ibu yang luar biasa bagi kami di Sulawesi Selatan. Seluruh kader dan pengurus PKK dari semua tingkatan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat terus solid, adaptif dan juga berinovasi. Jadi kegiatan HKG ini bukan hanya momentum perayaan saja, tapi bagaimana memperkuat implementasi 10 program pokok PKK kita untuk mendukung Astacita yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Sementara itu, apresiasi diberikan atas antusiasme yang ditunjukkan warga kota Makassar dalam pelaksanaan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 serta peringatan HUT ke-46 Dekranas yang digelar di Sulawesi Selatan. Ibu-ibu itu dorong sana, dorong sini, antusiasnya tapi sangat luar biasa sekali. Kalau kemarin biasanya ibu bilang di Transmedia Mall pengunjungnya mungkin 40.000, mungkin kemarin bisa berkali-kali lipat ya Pak ya. Tapi itu bagus untuk perekonomian, apalagi untuk UMKM. Saya yakin kemarin barangnya pada kehabisan sampai restock. Ini menjadi contoh juga Provinsi Sulawesi Selatan di mana Ketua Tim Penggerak PKK-nya sudah berkolaborasi dengan seluruh Ketua PKK sekabupaten, semua kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Selatan sehingga bisa sukses seperti ini. Agar IZD bisa tercapai dan kami bersyukur bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 100% dalam imunisasi anak-anak yang IZD. Ya. Program PKK tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi mencakup pembinaan karakter keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, hingga ketahanan kesehatan. Melalui Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 ini, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi PPK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 berjalan sukses di Makassar. Selanjutnya, pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun berikutnya akan digelar di Jakarta. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan kembali meningkat menjelang puncak musim kemarau. Luas lahan terbakar terus bertambah dan berbagai langkah antisipasi kini diperkuat. Selengkapnya hadir di Jurnal Nusantara.
Penataan guru non-ASN memunculkan kekhawatiran di kalangan guru honorer. Di tengah ketidakpastian, mereka menanti kejelasan nasib dan pengakuan atas pengabdiannya. Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kemudian kita bahas adalah konstitusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan. 60 menit special report, Minggu 12 Juli, pukul 6 petang, di Kompas TV. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan mulai meningkat menjelang puncak musim kemarau. Luas lahan terbakar terus bertambah, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di kawasan rawan pun terus diperkuat. Kebakaran lahan di Sumatera Selatan mulai meningkat menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Berdasarkan pemantauan sistem Karhutla, luas lahan terbakar pada Januari hingga Mei 2026 mencapai 305,4 hektar. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2024 sebesar 284,1 hektar dan 2025 yang mencapai 43,1 hektar. Kawasan gambut di Ogan Komering Ulu, Musi Banyu Asin, dan Muara Enim menjadi wilayah paling rawan. Sementara Ogan Ilir menjadi perhatian karena berdekatan dengan sejumlah objek vital seperti jalan tol Trans Sumatera, jalan lintas Sumatera, jalur kereta api, dan pipa minyak. Turunnya muka air tanah membuat proses pemadaman makin sulit. Petugas harus membentangkan selang hingga 350 meter dari sumber air menuju titik api. Kondisi vegetasi yang kering juga mempercepat penyebaran api. Tetapi tantangan baru ini ada pada kondisi teman-teman di daerah. Satu, karena efisiensi anggaran juga akan berdampak sekali di lapangan, dan kami sudah melihat juga beberapa teman-teman personel BPBD itu misalnya ada kesulitan-kesulitan yang memang bisa terjadi karena dampak dari efisiensi. Kemudian banyak sekali pergerakan yang akhirnya tidak optimal karena memang tadi ada BBM yang sulit, kemudian beberapa tantangan yang lain seperti itu. Tantangan di masyarakat sendiri, tentunya tekanan ekonomi ini menjadi salah satu pemicu yang perlu kita waspadai juga. Di masyarakat ketika saat ini ada kesulitan misalnya untuk perekonomian, mereka akan sangat dengan mudah diminta untuk membakar atau apapun itu untuk mendatangkan uang. Ini akan menjadi sesuatu yang sulit, dan itu sudah kami temui di beberapa kejadian yang di Riau ya. Yang di Sumatera Selatan sendiri kami melihat ada potensi-potensi baru yang terjadi di lokasi-lokasi baru juga. Untuk mengurangi resiko karhutla, Balai Penanggulangan Kebakaran Hutan Sumatera terus membangun embung dan membersihkan kanal guna menjaga muka air di kawasan gambut. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai meningkat di Sumatera Selatan seiring memasuki musim kemarau. Luas lahan yang terbakar terus bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga berbagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan terus diperkuat, terutama di kawasan gambut yang rawan terbakar. Selengkapnya kita bahas bersama Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatera, Bapak Ferdian Krisnanto. Selamat pagi. Pak Ferdi, ini tadi sudah disampaikan bahwa ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya bagaimana peta kerawanannya? Apakah ada daerah-daerah lain yang jadi hotspot yang baru begitu, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang Sumatera Selatan sendiri, memang kondisi kebakaran memang sudah diprediksi ya. Di tahun-tahun lalu juga sudah diprediksi bahwa tahun ini El Nino akan semakin kuat, sehingga ini akan menjadi satu tantangan besar. Kabupaten-kabupaten klasik yang mempunyai gambut tentunya menjadi tantangan karena setiap tahun juga terbakar, dan memang ada beberapa spot lagi yang lain yang memang ada spot-spot baru yang kami temukan di lapangan yang polanya agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Ini yang menjadi tantangan berikutnya sebenarnya. Itu apa Pak? Pola yang berbeda itu apa misalnya? Boleh dijelaskan? Ya, ada penyiapan lahan, penyiapan kebun baru di kabupaten-kabupaten yang biasanya tidak terbakar tuh. Tahun ini ada beberapa spot yang lumayan luas juga yang memang sedang ditangani saat ini. Itu artinya memang ada pembukaan lahan baru dengan cara dibakar begitu ya Pak? Ini diperparah dengan puncak musim kemarau yang dihadapi di Sumatera Selatan.
Iya, kalau puncak kemaraunya kan memang bukan hanya di Sumatera Selatan, tetapi saat ini kami juga menangani di Aceh, kemudian di Riau juga gitu. Dan memang kondisi-kondisi ini tadi yang kami jelaskan bahwa tinggi muka air tanah semakin turun, kemudian karena sangat panas dan sudah mulai jarang hujan juga, kondisi sumber-sumber air juga menurun. Ketika ada praktek penyiapan lahan untuk kebun ataupun untuk praktek-praktek yang lain, kayak kami temukan kemarin ada pembakaran sampah kemudian meluas tidak terkendali, kemudian yang kami temukan kemarin saja di kota Palembang, di perbatasan Palembang dan Banyuasin juga terdapat kebakaran yang diindikasikan penyiapan untuk perumahan. Ini juga akan menjadi tantangan baru buat kami. Tadi disebutkan juga Pak Kabupaten Ogan Ilir ya, dan juga ini memiliki salah satu titik fokus penanganan karena berdekatan dengan objek vital seperti jalan tol. Nah, sebenarnya seperti apa strategi dan juga mitigasi untuk mencegah kebakaran meluas? Khusus untuk Ogan Ilir sendiri karena memang dilintasi jalan tol lintas Sumatera, kemudian ada jalan lintas juga, kemudian ada beberapa objek vital negara seperti pipa minyak, kemudian ada jalur batu bara untuk rel kereta gitu. Ini memang menjadi tantangan besar. Di kami pun akhirnya harus menempatkan beberapa posko taktis di sekitaran lokasi tersebut di desa-desa rawan. Kemudian saat ini juga bukan hanya kami, tetapi di lingkup Satgas juga sudah semua dimobilisasi ya, patroli udara, kemudian patroli jalan raya itu juga diperbanyak juga, khusus untuk lokasi-lokasi ini karena memang menjadi hal yang sangat rawan ketika ada kebakaran di sisi-sisi tol. Karena ini akan menghambat, kemarin sempat terjadi ada asap, kemudian sempat menghambat jalan tol dan jalan lintas juga, dan ini akan mempengaruhi banyak hal karena biasanya kalau Ogan Ilir terbakar di situ arah angin biasanya masuk ke Palembang dan akan bisa sangat memungkinkan mengganggu kesehatan, juga mengganggu untuk airport. Ini menjadi kendala buat kami juga, dan ini untuk kami sendiri strategi saat ini adalah memperbanyak pos-pos, kemudian mempersering patroli dan tentunya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lagi. Sejauh ini bagaimana kondisi kesiapan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera dalam menghadapi puncak musim kemarau dan kebakaran dari sisi personel, peralatan, pemantauan titik panas, Pak? Ya, kalau di kami seperti biasa ya, untuk secara pekerjaan mulai dari mitigasi, kami kerjakan deteksi dini melalui hotspot, kemudian ground check, kemudian patroli dan sebagainya. Kesiapan SDM di kami mengelola 950 manggal agni, sehingga apabila di Sumatera Selatan sendiri membutuhkan tambahan, kami bisa memobilisasi kembali dari Jambi, dari Riau dan sebagainya, karena memang seperti biasa untuk pekerjaan manggal agni sendiri sangat-sangat strategis untuk bisa dimobilisasi kemanapun dia. Kemudian di kami di Sumatera Selatan sendiri dan di beberapa provinsi rawan, kami tidak sendirian juga. Kami ada bergabung bersama Satgas, ada TNI, Polri, kemudian BPBD, teman-teman regu kebakaran yang di perusahaan juga tentunya menjadi jejaring kerja yang sangat bagus. Kemudian di masyarakat sendiri ada masyarakat peduli api yang bisa mobilisasi untuk pemadaman awal, pemadaman dini yang biasa dikerjakan oleh mereka juga, sehingga nanti ke depan ini menjadi satu jejaring kerja yang bagus. Dan saat ini pun menurut kami kesiapan sampai dengan saat ini semua bisa bahu-bahu dan merespon dengan cepat. Terakhir Pak, secara singkat bagaimana pesan Bapak untuk masyarakat selama musim kemarau agar risiko kebakaran ini bisa ditekan? Ya, kita baru memasuki awal, jadi masih panjang sebenarnya untuk risiko kebakaran, terutama tahun ini diprediksi El Nino akan sangat kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kita sudah belajar sejarah panjang juga untuk kebakaran hutan dan lahan dan bencana asap, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Kita tidak mau lagi terulang kondisi-kondisi seperti tahun 2016, 2019, 2023 pada saat El Nino. Dan tentunya ketika kebakaran dan asap ini menjadi gangguan besar untuk kita semua masyarakat, sehingga
peran masyarakat dan peran semua pihak diperlukan sekali untuk sinergi bahu-membahu dan bukan hanya retorika belaka, kita harus action di lapangan juga, mulai dari pencegahan di sekitar kita sampai dengan pemadaman dengan satgas bersama satgas. Dan kami membutuhkan kepedulian semua pihak bahwa pengendalian kebakaran bukan hanya tugasnya Manggala Agni, tetapi memerlukan langkah bersama, memerlukan aksi-aksi bersama di sekitar, mulai dari sekitar kita saja, menjaga lingkungan sekitar kita tidak dengan membakar, kita mulai peduli dan segera melapor ketika ada kejadian sekecil apapun. Seperti itu, terima kasih. Segera melapor jika ada melihat titik api. Terima kasih Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Sumatera, Bapak Ferdian Krisnanto telah bergabung di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Dan saudara tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Selama ratusan tahun, Lontar menjadi media masyarakat Bali untuk menyimpan pengetahuan dan kearifan para leluhur. Melalui tangan-tangan yang merawat, mengajarkan, dan mewariskannya, Lontar menjadi lebih dari sekadar peninggalan masa lalu. Manuskrip kuno terus dirawat, disalin, dan disulih ke aksara Latin. Tradisi ini juga diperkenalkan kepada generasi muda dan wisatawan melalui workshop menulis Lontar, agar warisan pengetahuan dan budaya Bali terus hidup dari generasi ke generasi. Jalan-jalan, goresan abadi di Daun Lontar. Minggu 12 Juli pukul 10:30 siang di Kompas. Masya Allah, ini Piala Dunia seru banget nih Ustadz. Dalam Islam pandangan tentang orang nonton sepak bola gimana Ustadz? Sebenarnya dalam Islam nonton bola itu mubah aja hukumnya. Cuma jangan sampai taruhan. Wah. Karena kalau orang taruhan menangnya aja nggak bawa kedamaian hati, apalagi kalahnya bikin pusing. Astagfirullah, ini ngeri banget nih. Mendingan kita langsung belajar aja dengan guru-guru kita dalam Kalam Hati Minggu 12 Juli jam 1 siang hanya di Kompas TV. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan pengembangan Bandara Banda Neira di Kepulauan Banda, Maluku Tengah dengan rencana memperpanjang landasan pacu hingga 2,2 km. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau kondisi Bandara Banda Neira yang memiliki landasan pacu 900 meter sehingga belum dapat melayani pesawat berukuran besar. Rencana perpanjangan runway menjadi 2,2 km merupakan tindak lanjut usulan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan akses penerbangan ke Kepulauan Banda. Pemerintah berharap pengembangan bandara mendorong pariwisata, mempermudah evakuasi, distribusi logistik saat terjadi bencana gunung api. Kunjungan perdana kita ke Banda Neira untuk menindaklanjuti permohonan Pak Bupati untuk memperpanjang runway. Jadi nanti ini kan masuk daerah bencana, kan di situ gunung berapi yang bisa meletus setiap saat, sehingga lantai cuma ada 1.000 kilo, kurang cukup untuk masuk Hercules. Kita akan bikin 2,1, 2,2 bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk memperpanjang runway menjadi 2,1 sampai 2,2. Saudara, kami akhiri Jurnal Nusantara hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saya Glenis Oktania berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.